Vinicius Junior. Vinicius José Paixão de Oliveira Junior lahir tanggal 12 Juli tahun 2000, yang lebih dikenal sebagai Vinicius Junior atau Vini Junior, adalah seorang pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga Real Madrid dan tim nasional Brasil. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Ia dikenal karena kecepatan, teknik, dan kemampuan menggiring bolanya. Lahir di São Gonçalo, Vinicius memulai karir profesionalnya di Flamengo, di mana ia melakukan debut seniornya pada tahun 2017, pada usia 16 tahun. Beberapa minggu kemudian, Vinicius menjadi subjek transfer ke klub La Liga Real Madrid. Yang ia tanda tangani dalam kesepakatan senilai 38 juta pound, yang merupakan rekor nasional untuk pemain U18. Transfer tersebut berlaku efektif setelah ulang tahunnya yang ke-18, dengan Vinicius memulai debutnya untuk klub tersebut pada tahun-tahun 2018-19. Selama musim-musim berikutnya, Vinicius membuktikan dirinya sebagai anggota terkemuka dalam skuad Real Madrid, membantu klub memenangkan 2 gelar ganda La Liga, Liga Champions, mencetak gol kemenangan di final 2022 dan 2024, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik musim turnamen pada tahun 2024. Vinicius dimasukkan dalam FIFPro World Cup pada tahun 2023 dan 2024, dan dinobatkan sebagai pemain pria terbaik FIFA pada tahun 2024. Ia juga menjadi runner-up di Ballon d'Or 2024. Di masa mudanya bersama Brasil, Vinicius merupakan pemain kunci dalam kemenangan di kejuaraan U15 Amerika Selatan 2015 dan kejuaraan U17 Amerika Selatan 2017, dan menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut. Ia melakoni debut seniornya pada tahun 2021 dan membantu negaranya menjadi runner-up di Copa America 2021. Juga mewakili Brasil di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar dan Copa America 2024 di Amerika Serikat. Karir klub. Awal karir sepak bolanya dimulai pada tahun 2006, ketika ayahnya membawanya ke kantor cabang Flamengo, di lingkungan Mutua, di São Gonçalo tempat tinggalnya. Dokumen klubnya menggambarkannya sebagai bek kiri, berasal dari keluarga Katolik yang miskin. Vinicius pergi untuk tinggal di Abolicao bersama pamannya, Ulises, untuk memperpendek jarak ke Ninho do Urubu, sarang burung Nasar. Dia mulai menerima bantuan keuangan dari Flamengo serta bantuan dari pengusaha. Antara tahun 2007 dan 2010, Vinicius mengikuti kelas futsal di sekolah Flamengo di São Gonçalo di Canto do Rio, sebuah klub terkenal yang terletak di pusat Niterói. Flamengo menyadari potensinya dan ia memutuskan ingin bermain sepak bola, bukan futsal. Pada bulan Agustus tahun 2010, Vinicius mengikuti uji coba untuk bermain di tim muda Flamengo, dan ia menerima undangan untuk bermain di tim sepak bola mereka. Sebelumnya, pada tahun 2009, saat Vinicius berusia 9 tahun, ia mengikuti uji coba futsal untuk Flamengo. Ia diminta untuk kembali tahun berikutnya. Flamengo. Vinicius memulai debutnya untuk Flamengo pada tanggal 13 Mei tahun 2017 sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 dalam hasil imbang 1-1 Serie A Brasil melawan Atlético Mineiro. 2 hari kemudian ia memperpanjang kontraknya dengan klub tersebut dari tahun 2019 hingga 2022, dengan kenaikan gaji yang signifikan dan peningkatan klausul pembelian dari 30 juta euro menjadi 45 juta euro. Pembaruan kontrak ini dilaporkan sebagai bagian dari proses transfer Vinicius ke Real Madrid. Sebuah kesepakatan dicapai antara kedua klub di GVA minggu itu dengan kewajiban untuk menjual pemain muda tersebut pada bulan Juli tahun 2018. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2017, Vinicius mencetak gol profesional pertamanya dalam kariernya dalam pertandingan putaran kedua Copa Sudamericana melawan Palestino dalam kemenangan 5-0 untuk Flamengo. Ia mencetak 1 gol, 30 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72. Pada tanggal 19 Agustus ia mencetak gol pertamanya di Serie A Brasil untuk Flamengo.
dalam kemenangan 2-0 melawan Atletico Goianiense. Real Madrid, pada tanggal 23 Mei tahun 2017, klub La Liga Real Madrid menandatangani kontrak untuk mengakuisisi Vinicius, efektif setelah ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 12 Juli tahun 2018 karena usia 18 tahun adalah usia minimum untuk transfer internasional. Dia ditransfer dengan biaya yang dilaporkan sebesar 46 juta euro, yang pada saat itu, penjualan pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola Brasil, hanya di belakang Neymar, jumlah terbesar yang diterima oleh klub Brasil untuk transfer, dan jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan oleh klub untuk pemain sepak bola di bawah usia 19 tahun. Dia awalnya dijadwalkan untuk kembali ke Brasil dengan status pinjaman pada bulan Juli tahun 2018. Tahun 2018 sampai 21, pengembangan dan adaptasi ke Spanyol. Pada tanggal 20 Juli tahun 2018, ia resmi diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. Ia diberi nomor skuad 28. Ia melakukan debutnya pada tanggal 29 September masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 dalam hasil imbang tanpa gol melawan Atletico Madrid. Vinicius melakukan start pertamanya pada tanggal 31 Oktober dalam kemenangan tandang 4-0 Copa del Rey melawan Melilla, berkontribusi dengan assist untuk Marco Asensio dan Alvaro Odriozola dalam apa yang Marca akui sebagai penampilan man of the match. Ia mencetak gol pertamanya pada tanggal 3 November tahun 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 melawan Real Valladolid. Ia mencetak 4 gol antara debutnya pada tanggal 29 September dan tanggal 7 Februari tahun 2019. Pada tanggal 6 Maret ia mengalami cedera ligamen saat kalah dari Ajax, yang mengakhiri musimnya. Pada tanggal 11 Desember tahun 2019, ia mencetak gol pertamanya di Liga Champions UEFA dalam kemenangan tandang 3-1 atas klub Brugge pada musim tahun 2019-20. Pada tanggal 1 Maret tahun 2020, ia mencetak gol pertama dalam kemenangan 2-0 untuk Real di El Clasico melawan Barcelona. Ia membuat 29 penampilan selama musim Liga, sambil mencetak 3 gol, saat Real Madrid memenangkan La Liga tahun 2019-20. Pada tanggal 6 April tahun 2021, Vinicius mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 melawan Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions UEFA tahun 2020-21. Real Madrid akan melaju ke semifinal di mana mereka kalah dari juara akhirnya Chelsea. Tahun 2023-24, gelar La Liga ketiga, trofi Liga Champions kedua, dan menjadi bintang klub. Pada tanggal 19 Agustus tahun 2023, Vinicius mencetak gol penentu dalam pertandingan La Liga melawan Almeria, berkontribusi pada kemenangan Real Madrid bersama rekan setimnya Jude Bellingham, yang mencetak 2 gol sebelumnya. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2023, Vinicius mengalami cedera pada otot bisep femoris kanannya selama pertandingan Liga melawan Celta, pertandingan yang akhirnya dimenangkan Real Madrid 1-0. Pada tanggal 27 September tahun 2023, Vinicius kembali bermain dalam pertandingan Liga melawan Las Palmas setelah pulih dari cederanya. Pada tanggal 3 Oktober ia mendapatkan gol Liga Champions pertamanya musim ini, mencetak gol penyeimbang 1-1 dalam pertandingan tandang Madrid melawan Napoli, yang akhirnya berakhir dengan kemenangan 3-2. Real Madrid mengumumkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Vinicius hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Pada tanggal 14 Januari tahun 2024, ia mencetak 3 gol dalam kemenangan 4-1 atas Barcelona di final Supercopa de Espanya. Sepanjang bulan Maret, Vinicius terus mencetak gol, mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 2 gol melawan Valencia di Stadion Mestalla, dan gol kemenangan melawan RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions untuk membantu Real Madrid melaju ke perempat final. Pada tanggal 21 April ia mencetak gol lagi melawan Barcelona dalam kemenangan kandang 3-2 Real Madrid untuk membantu Los Blancos secara virtual menyegel gelar Liga.
Pada tanggal 30 April ia mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich di leg pertama semifinal Liga Champions. Karenanya, ia berhasil mencetak gol di babak itu untuk musim ketiga berturut-turut. Selain mencapai setidaknya 20 gol di semua kompetisi untuk musim ketiga berturut-turut. Ia kemudian menindaklanjuti penampilan ini dengan penampilan pemain terbaik pertandingan melawan Bayern di leg kedua, membantu Real Madrid menang 2-1 dan melaju ke final. Pada tanggal 1 Juni Vinicius mencetak gol dalam kemenangan Real Madrid 2-0 atas Borussia Dortmund di final Liga Champions UEFA 2024, memenangkan trofi keduanya dalam kompetisi tersebut. Berusia 23 tahun dan 325 hari, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 2 final Liga Champions, mengalahkan rekor Lionel Messi dengan selisih 13 hari. 2 hari kemudian, Vinicius dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions UEFA, mencatatkan 6 gol dan 5 assist dalam kampanye perebutan trofi Madrid. Tahun 2024-25, pemain pria terbaik FIFA dan gol ke-100 untuk Real Madrid. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2024, Vinicius mencetak hat-trick kontinental pertamanya dalam kemenangan comeback 5-2 melawan Borussia Dortmund. Ia menempati posisi kedua dalam Ballon d'Or 2024 di belakang Rodri. Pada tanggal 17 Desember Vinicius dinobatkan sebagai pemain pria terbaik FIFA untuk tahun 2024. Keesokan harinya, ia membantu pembukaan Kylian Mbappe dan mengonversi penalti dalam kemenangan final 3-0 atas Pachuca, saat Madrid dinobatkan sebagai juara Piala Interkontinental FIFA perdana. Dengan penampilan ini, Vinicius menerima penghargaan pemain turnamen dan bola emas. Pada tanggal 22 Januari tahun 2025, Vinicius mencetak golnya yang ke-100 dan ke-101 untuk Real Madrid dalam kemenangan 5-1 di Liga Champions atas Red Bull Salzburg, menjadi pemain ke-23 yang mencapai prestasi ini untuk klub tersebut. Pada tanggal 26 Februari ia turun ke lapangan di Reale Arena mengenakan ban kapten Real Madrid untuk pertama kalinya dalam kariernya, saat leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad berakhir 1-0 untuk kemenangan Los Blancos. Karir internasional, tahun 2015 sampai tahun 2019, sukses di tingkat pemuda. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2015, Vinicius dipanggil ke Brasil oleh pelatih Guilherme Dalladea untuk kejuaraan U15 Amerika Selatan. Vinicius dan Brasil memenangkan gelar U15 dan dia menjadi pencetak gol terbanyak kedua turnamen tersebut dengan 7 gol. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dan terus tampil yang membantunya meyakinkan Flamengo untuk mengontraknya pada usia 16 tahun. Pada tanggal 24 Juni tahun 2016, Vinicius dipanggil untuk pertandingan persahabatan melawan Chili U17 dan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam kemenangan 4-2. Pada bulan Maret tahun 2017, Vinicius memulai debutnya di kejuaraan U17 Amerika Selatan untuk Brasil dengan gol dalam kemenangan 3-0 atas Peru. Pada tahap akhir, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Ekuador dan 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Kolombia, mengamankan tempat Brasil di Piala Dunia U17 FIFA 2017 di India, di mana Brasil tanpa Vinicius akhirnya akan finish ketiga. Setelah memimpin Brasil untuk memenangkan kejuaraan U17 Amerika Selatan, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 7 gol. Tahun 2019 sampai tahun 2022, debut senior dan Piala Dunia. Pada tanggal 28 Februari tahun 2019, Vinicius dipanggil ke tim nasional Brasil untuk pertama kalinya untuk pertandingan persahabatan melawan Panama dan Republik Ceko. Namun, ia mengalami cedera saat bermain untuk Real Madrid, dan David Neres dipanggil untuk menggantikannya pada bulan Maret. Pada bulan Mei, ia dikeluarkan dari skuad akhir 23 orang Brasil untuk Copa America 2019 oleh manajer Tite. Pada tahun yang sama pada tanggal 10 September ia memulai debutnya sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 dalam kekalahan 1-0 Brasil melawan Peru. Vinicius dimasukkan dalam skuad Brasil untuk Copa America 2021 oleh Tite pada tanggal 9 Juni tahun 2021, yang diadakan di kandang sendiri.
Ia tampil sebagai pemain pengganti saat negaranya kalah 1-0 melawan rival Argentina di final pada tanggal 10 Juli. Pada tanggal 24 Maret tahun 2022, Vinicius mencetak gol debutnya untuk tim nasional dalam kemenangan kandang 4-0 melawan Chili dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 di Stadion Maracana. Pada tanggal 7 November tahun 2022, Vinicius dimasukkan dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2022 oleh Tite. Dalam pertandingan pembukaan grup melawan Serbia pada tanggal 24 November ia mengatur gol kedua Richarlison untuk membantu Brasil meraih kemenangan 2-0. Ia mencetak gol Piala Dunia FIFA pertamanya dalam kemenangan 4-1 melawan Korea Selatan di babak 16 besar pada tanggal 5 Desember juga mengatur gol Lucas Paqueta, membantu Brasil lolos ke perempat final, di mana mereka tersingkir oleh Kroasia 4 hari kemudian setelah kalah adu penalti 4-2 setelah hasil imbang 1-1. Pada tanggal 26 Maret tahun 2024, Vinicius menjabat sebagai kapten tim nasional untuk pertama kalinya dalam pertandingan persahabatan melawan Spanyol di Santiago Bernabeu, kandang klubnya. Di Copa America 2024, Vinicius mencetak 2 gol pertamanya di turnamen tersebut dalam pertandingan grup kedua Brasil. Kemenangan 4-1 melawan Paraguay. Juga mendapat kartu kuning. Ia mendapat kartu kuning lagi dalam pertandingan terakhir grup negaranya. Hasil imbang 1-1 melawan Kolombia, yang membuatnya tersingkir dari perempat final. Selama ketidakhadirannya, Brasil tersingkir setelah kalah adu penalti 4-2 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Uruguay. Aktivisme anti-rasisme. Dalam beberapa insiden terisolasi pada tahun 2023, Vinicius menjadi sasaran cercaan dan nyanyian rasis dari penggemar sepak bola di Spanyol, termasuk patung dirinya yang digantung di jembatan di Madrid. Pada tanggal 23 Mei tahun 2023, 4 orang ditangkap oleh kepolisian Spanyol terkait dengan patung tersebut. Sebagai tanggapan, Vinicius mengutuk La Liga atas apa yang ia anggap sebagai normalisasi rasisme, dan menganjurkan tindakan dan hukuman yang lebih ketat untuk memerangi perilaku rasis. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023, Real Madrid merilis pernyataan resmi yang mengutuk keras pelecehan rasis terhadap Vinicius, melihatnya sebagai serangan langsung terhadap model koeksistensi demokratis Spanyol. Klub melaporkan insiden tersebut sebagai kejahatan kebencian ke kantor Kejaksaan Agung, dengan tetap mempertahankan haknya untuk bertindak sebagai jaksa penuntut swasta dalam setiap proses hukum berikutnya. Pada tanggal 15 Juni tahun 2023, Vinicius dipilih oleh Presiden FIFA Gianni Infantino untuk memimpin Komite Anti-Rasisme Khusus FIFA yang terdiri dari para pemain. Pendidikan untuk semua. Pada tahun 2021, ia mendirikan Instituto Vini Junior, sebuah organisasi untuk memfasilitasi akses sekolah bagi anak-anak dan remaja Brasil dari lingkungan yang kurang mampu. Pada tahun 2023, ia dianugerahi penghargaan Socrates. Pada tahun 2024, UNESCO mengangkat Vinicius sebagai duta besar untuk pendidikan untuk semua. Ia adalah pesepak bola kedua setelah Pele yang menjadi duta besar UNESCO. Sepak bola luar ruangan. Vinicius adalah seorang Katolik Roma. Ia menjalankan sebuah lembaga amal di Rio, Instituto Vini Junior, yang bertujuan untuk menggunakan teknologi dan olahraga untuk mendidik kaum muda Brasil dan, pada akhirnya, mengurangi sebagian kesenjangan terkait pendidikan di negara tersebut. Pada bulan November tahun 2024, ia melakukan tes DNA yang menemukan bahwa ia memiliki akar dengan orang Tikar dari Kamerun dan ia telah diberikan sertifikat oleh Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF). Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.